Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudena Verena Villanova. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh ekosistem yang berada di lingkungan sekitar. Selamat menyaksikan. Ekosistem sawah. Sawah merupakan lahan pertanian yang memiliki fisik permukaan yang rata, berair, dan biasanya ditanam padi, palawija, hingga tanaman lainnya. Sawah akan selalu digenangi air karena padi membutuhkan air selama masa tumbuhnya. Sumber air pada sawah biasanya didapat dari mata air, sungai, danau, dan sebagainya. Tapi, sebagian besar sawah adalah lahan yang ditanami padi untuk keperluan memenuhi kebutuhan pokok berupa beras. Jadi, ekosistem sawah merupakan ekosistem buatan manusia yang ada di darat dan biasanya digunakan para petani untuk membudidayakan tanaman. Ciri-ciri ekosistem sawah. Untuk mengenal ekosistem sawah lebih jauh, akan dijelaskan beberapa ciri-ciri dari ekosistem sawah ini. Ciri yang pertama adalah lokasi ekosistem sawah yang ada di daratan dan umumnya terletak di dataran tinggi. Lalu ciri lainnya adalah adanya biota hidup yang beradaptasi dengan dataran tinggi atau pegunungan. Adanya area berlumpur dan selalu digenangi air yang menjadi tempat tumbuhnya padi. Kondisi ekosistem sawah bisa berubah-ubah mengikuti siklus tanaman padi. Pada ekosistem sawah ini juga akan terjadi rantai makanan sebagai bentuk interaksi antara sesama makhluk hidup. Berikutnya komponen ekosistem sawah. Yang pertama komponen biotik. Komponen biotik akan terdiri dari organisme hidup, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Pada komponen ini biasanya akan ada hewan seperti serangga, ikan kecil, belut, ular, tikus, burung, dan sebagainya. Sedangkan jenis tumbuhan umumnya adalah padi atau jenis tanaman lain yang sedang ditanam oleh para petani. Komponen ini bisa dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan organisme yang bisa menghasilkan atau membuat makanan sendiri. Organisme jenis produsen terdiri dari padi dan tanaman lainnya yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang kedua, konsumen. Konsumen pada ekosistem sawah adalah organisme yang membutuhkan produsen untuk menjadikan makanannya. Jadi, konsumen merupakan organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan akan terus bergantung pada produsen. Biasanya konsumen merupakan organisme pemakan tumbuhan atau pemakan biji-bijian. Dan dalam rantai makanan dikenal sebagai konsumen primer. Contoh konsumen primer adalah serangga, tikus, burung pipit, dan lain sebagainya. Yang ketiga pengurai. Ada juga pengurai yang merupakan organisme yang mengurai sisa organisme hidup yang sudah mati. Dengan bantuan pengurai, bangkai tumbuhan atau hewan yang sudah mati akan diubah menjadi zat organik yang berguna menyuburkan tanah. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari yang pertama tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim, tumbuhan lumut, dan lain sebagainya. Tanah juga menjadi media bagi padi dan tumbuhan lain untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua air. Air adalah bagian yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, karena berguna sebagai tempat melarutkan dan membawa sumber makanan bagi tanaman padi. Yang ketiga cahaya matahari. Cahaya matahari adalah bagian yang juga punya peran penting bagi makhluk hidup terutama tumbuhan. Dengan adanya cahaya matahari, maka tumbuhan bisa bertahan hidup dan melakukan fotosintesis untuk makanan. Jadi itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.